Satukan tekad kita, junjung tugas mulia, ikhlas tegas pantang menyerah, himpun pajak negara. Wahai insan pajak sejati, tunjukkan pada dunia institusi terbaik bagi negara. Direktorat Jenderal Pajak wujudkan karya nyata untuk masyarakat sejahtera Indonesia jaya. Direktorat Jenderal Pajak wujudkan karya nyata untuk masyarakat sejahtera Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum adanya GPS, pelaut zaman dahulu menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah yang akan mereka tuju. Dengan rasi bintang, mereka akan dapat mengetahui posisi mereka berada dan merencanakan jalur mana yang akan diambil untuk mencapai pelabuhan yang mereka tuju tanpa tersesat. Layaknya rasi bintang, arah organisasi Direktorat Jenderal Pajak telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis atau Renstra tahun 2020-2024. Dokumen ini merupakan milestone yang menggambarkan di mana kita berada saat ini dan akan ke arah mana tujuan kita di masa depan. Benjamin Franklin, pemimpin revolusi Amerika, pernah mengatakan, "If you fail to plan, you are planning to fail." Kutipan ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan yang matang dalam kehidupan untuk meraih kesuksesan. Sejak nama Direktorat Jenderal Pajak digaungkan pada tahun 1966, DJP baru memiliki panduan arah organisasi berupa rencana strategis di tahun 2008. Menghadapi revolusi industri 4.0 dan era society 5.0, dengan teknologi menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, DJP perlu memperkokoh rencana strategis yang ada dengan mencanangkan rencana strategis DJP tahun 2020-2024. Dalam Renstra DJP tahun 2020-2024, kita telah menetapkan visi Direktorat Jenderal Pajak. Fred R. David dalam bukunya Strategic Management, Concept and Cases menyebutkan bahwa visi menjawab pertanyaan what do we want to become? Kita ingin menjadi apa? Jawabannya adalah menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Makna visi DJP ini harus tertanam kepada seluruh insan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga akan timbul keselarasan antara maksud organisasi dan pemahaman para pegawai. Menjadi mitra terpercaya memiliki makna bahwa DJP mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memenuhi komitmen kepada pemangku kepentingan
baik internal maupun eksternal. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas berarti bahwa DJP berupaya untuk memastikan wajib pajak mendapat perlakuan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkeadilan menunjukkan bahwa DJP memberikan keadilan kepada wajib pajak dalam bentuk kepastian hukum dan pelayanan. Selain itu, keadilan kepada pegawai diwujudkan dengan transparansi pengelolaan sumber daya manusia, serta penegakan aturan kepegawaian yang konsisten. Untuk mewujudkan visi yang sudah kita tetapkan tersebut, kita juga menyusun dan menetapkan misi utama Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Renstra tahun 2020-2024, terdapat 3 misi utama, yaitu yang pertama adalah merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita semua mengetahui kurang lebih 80% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan regulasi yang akan membantu pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan pentingnya pajak dalam APBN kita. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil. Kita juga akan melakukan edukasi dan pengawasan yang lebih efektif, sehingga tercipta kesadaran pembayaran pajak, serta penegakan hukum yang adil kepada setiap wajib pajak. Yang ketiga, mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital sesuai dengan perkembangan zaman, didukung dengan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif, serta aparatur perpajakan yang berintegritas, profesional, dan memiliki motivasi yang tinggi. Sebagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi DJP, serta mendukung strategi Kementerian Keuangan dan strategi nasional pada tahun 2020-2024 ini, DJP menetapkan 5 sasaran strategis yang kemudian dijabarkan dalam 49 strategi. Sasaran strategis tersebut yaitu yang pertama, kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Yang kedua, penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. Yang ketiga, penataan organisasi dan pengelolaan SDM yang optimal. Yang keempat, sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Dan yang kelima, pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Kondisi pertama yang ingin dicapai adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Tingginya indeks kemudahan dalam menjalankan kegiatan bisnis berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi pemilik usaha, bahkan yang baru menjalankan kegiatan usaha. Indonesia saat ini berada pada urutannya ke-73 dari 190 negara dalam indeks kemudahan dalam menjalankan bisnis. Selama periode rencana strategis ini dijalankan, kita menginginkan tingkat kemudahan yang ada akan semakin mudah dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Strategi yang dilakukan adalah penyusunan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemberian insentif fiskal, dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan berkaitan dengan COVID-19 pandemik. Strategi ini dirancang dengan tujuan agar pemulihan ekonomi nasional dapat dijalankan secara bertahap. Kondisi yang kedua yang ingin dicapai adalah penerimaan dari sektor pajak yang optimal. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah penerapan CCC, Click, Call, and Counter, yang merupakan perwujudan digitalisasi layanan
yang dapat diakses oleh aplikasi yang sifatnya mobile dan situs pajak. Pada akhir periode Renstra ini akan ada 54 layanan yang bisa diakses oleh wajib pajak dengan mudah. Di mana saja, kapan saja, dalam bentuk aplikasi mobile. Strategi lain untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal adalah perluasan kanal pembayaran pajak, yang dilatar belakangi karena terbatasnya kanal pembuatan kode billing yang saat ini belum terintegrasi dengan kanal pembayaran pajak yang tersedia. Dengan strategi ini, kita harapkan sistem Direktorat Jenderal Pajak dapat terintegrasi dengan sistem eksternal, sehingga akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya, tahun ini kita telah mencanangkan suatu cara kerja baru. Kita melakukan pengawasan wajib pajak berbasis wajib pajak strategis dan wajib pajak kewilayahan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan material meningkat dan dalam rangka memperluas basis pemajakan kita. Perluasan basis pajak adalah suatu keharusan sebagai langkah konkret untuk mengoptimalisasi pencapaian target penerimaan. Tahun ini kita juga memformulasikan suatu mekanisme pemajakan yang tepat atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Selain itu, kita akan terus melakukan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum yang berkeadilan. Kondisi ketiga yang ingin kita capai adalah penataan organisasi dan pengelolaan SDM yang optimal. Saat ini kita menyadari bahwa struktur organisasi DJP yang ideal dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Tidak kalah penting, sebanyak 46.000 sumber daya manusia yang ada yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan aset yang berharga yang menentukan keberlangsungan organisasi ini sekarang dan masa yang akan datang. Strategi yang ditetapkan adalah penataan organisasi kantor pusat dan instansi vertikal yang kita miliki. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan organisasi yang tepat secara struktur, proses bisnis, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, strategi penataan dan perluasan jabatan fungsional dalam rangka delayering juga dilakukan dengan tujuan untuk memberikan alternatif jalur karir pegawai melalui jabatan spesialisasi yang komprehensif dan dapat mendorong peningkatan kompetensi pegawai serta profesionalitas pegawai. Kita juga akan terus memperbaiki sistem pengukuran kinerja serta mekanisme reward and punishment yang adil dan transparan sebagai upaya kita untuk meningkatkan semangat pegawai kita dalam bekerja. Kondisi keempat yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kita menyadari bahwa sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak saat ini belum dapat mengikuti perkembangan teknologi dan proses bisnis yang ada. Oleh karena itu, sistem informasi perpajakan yang terintegrasi berupa Core Tax Administration System atau yang sering kita sebut dengan Cortex sangat diperlukan dan saat ini sedang dalam proses pembangunan. Cortex merupakan platform sistem informasi baru yang dapat mencakup keseluruhan proses bisnis inti administrasi perpajakan. Sehingga seluruh pelaksanaan fungsi perpajakan, mulai dari pelayanan, pengawasan, sampai dengan penegakan hukum, dapat dilakukan dengan lebih terintegrasi, lebih efektif, dan lebih efisien. Di samping itu,
DJP akan terus berusaha memperkaya basis data perpajakan yang dimiliki dengan membangun database perpajakan berdasarkan nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak, serta membangun standarisasi dalam pengelolaan data perpajakan. Kondisi kelima yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. DJP telah melakukan berbagai upaya yang mengedepankan fungsi pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, peran unit kepatuhan internal menjadi penting dalam mewujudkan DJP yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, dalam Renstra tahun 2020-2024 akan terus dilakukan penguatan tata kelola pengendalian internal. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang sangat saya cintai, begitu besar peran kita dalam membangun negeri ini. Oleh karena itu, saya meminta, mari kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah yang kita emban. Mari kita laksanakan tugas dan peran kita dengan ikhlas, penuh dengan tanggung jawab. Melalui Renstra tahun 2020-2024, DJP telah memberikan panduan kepada kita semua tentang apa yang akan kita tuju dan bagaimana cara kita mengerjakan dalam 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita pelajari, kita ikuti, dan kita jalankan. Diawali dengan niat yang baik, doa, kerja keras, dan semangat kebersamaan. Mari kita jalankan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak hingga 5 tahun ke depan menuju DJP yang kuat untuk Indonesia yang maju. Terakhir saya sampaikan quote dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Jangan pernah lelah mencintai Republik ini melalui dharma bakti dan kerja nyata kita di Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.